Baik, insya Allah pada tema hari ini yaitu masih tetap berkaitan dengan beasiswa YTB. Selagi masih hot-hotnya karena sekarang sudah mulai masuk masa pendaftaran. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang insya Allah akan membahas berkaitan dengan bagaimana seleksi beasiswa YTB di musim pandemi. Karena beliau dari eh, awarded tahun 2020, di mana yang kita tahu bahwa di tahun 2020 itu sudah mulai masuk masa pandemik ya, atau kita sebut dengan COVID. Nah, jadi akan ada perbedaan antara seleksi pada saat tahun sebelumnya di 2019, di tahun saya, dengan yang di tahun 2020. Dan kebetulan di tahun 2021 ini kondisi masih kurang lebih ya, tidak berubah dibandingkan di tahun 2020. Jadi kemungkinan kita nggak tahu ke depannya apakah sistem YTB akan sama di tahun 2019 dan sebelumnya atau sama seperti di tahun 2020. Sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh peserta yang hari ini hadir. Hari ini ada sekitar 143 peserta dan juga beserta dengan kawan-kawan dari bimbingan Anadolu Academy. Apa kabar semuanya? Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah Ya, sehat. ya, siap. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Insya Allah sebelum memulai pematerinya udah masuk ya. Tes. Pematerinya Desi Nurjana, halo? Ada? Udah masuk? Oke, udah ada. Oke, sebelum mulai untuk materinya, izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum dari pemateri, yaitu beliau adalah, nama lengkapnya adalah Desi Nurjana. Beliau lulusan dari Bachelor Degree of Biology, Science and Technology di State Islamic University of Sunan Gunung Jati, Bandung, Indonesia. Dan beliau keterima beasiswa YTB untuk lanjut pendidikan S2, Candidate Master Degree, di jurusan biologi, kampusnya di Gazi University, Ankara, Turki. Dan saat ini beliau sedang menjalani masa belajar bahasa Turki ya, yaitu bahasa Tomer langsung dari kampus HCTP University, tapi masih melalui via online. Nah, nanti mungkin teman-teman yang mau tanya lebih lanjut bisa langsung tanya dengan beliau. Beliau ini spesifikasinya di bidang mikrobiologi ya. Selain itu juga beliau ahli di bidang SPSS, polymerase chain reaction atau PCR. Nah, jadi beliau cukup apa ibaratnya ya, interest di bidang mikrobiologi. Selain itu juga ada beberapa publication jurnal. Di sini ada 2, yaitu Peak Sample Handling in Research Laboratory Scale dan juga Analysis Content of Harmful Chemical Substance and Pathology Bacterial. Selain itu juga beliau menjajaki begitu banyak organisasi dari sejak tahun 2006 ya sampai 2018. Dan organisasi terakhir beliau yang tercatat di sini sebagai Head of Group ini dari Community Service Program. Oke, dan masih banyak lagi ya kalau mau dibaca satu-satu, luar biasa sekali ini CV-nya. Nah, nanti yang ingin lebih lanjut kenalan langsung dengan beliau bisa nanti di forum diskusi. Oke, sebelumnya saya mau nyapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum, Mbak Desi Nurjana. Oke, beliau sudah hadir. Kak Putri, halo. Halo, ya. Jadi lintas benua ya. Oke, nah nanti Mbak Desi bisa sharingkan pengalamannya dan tips bisa lolos yang versi musim pandemik ya kepada teman-teman semua yang ada di sini. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada Mbak Desi Nurjana, dipersilakan. Ada yang mau di-share slide atau gimana?
Ya, ada bentar ya. Sudah bisa share screen sendiri? Atau mau di-share screen kan enggak? Langsung aja ya. Bentar mana ya? Udah muncul Kak? Ya udah, sudah muncul jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil ya? Kedengeran nggak? Jelas Kak, jelas. Jelas. Tadi katanya suaranya kecil, jadi langsung mulai aja ya. Ya, merhabar ke Dashlar. Merhaba. Walaupun kita beda negara ya. Ada yang di Ankara, ada yang di Turki, ada pula yang di Indonesia. Dan saya masih di Indonesia kok. Tenang, bersama kalian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang beasiswa Turki scholarship, Turki Brussels scholarship ini. Teman Suara Desi putus-putus. Yang Suara Desi putus-putus. Seminar ini kayaknya udah itu positif ya, bisa di sana. Makanya mungkin ya. Oh, mungkin yang speakernya hidup bisa dimatikan dulu. Bu Fatimah harus benar-benar lanjut. Nah, kenapa pilih Turki? Karena banyak ya alasannya kenapa pilih Turki. Yang pertama itu ada teknologinya. Teknologinya itu mereka maju gitu ya di Turki itu. Secara akademisnya maju. Kemudian dari universitasnya juga mereka pakai, saya izin pakai ini ya, pakai Dia tuh nggak usah dikunci, itu langsung diminum. Dia nggak bisa kayak gitu nih. Untuk universitasnya itu pakai banyaknya itu pakai kurikulum ECTS atau European Credit Transfer System. Jadi kurikulumnya masuk menggunakan kurikulum Eropa. Kemudian dari segi makanannya, kalau kita ke Turki nggak perlu pusing-pusing gitu, mikirin apakah makanan ini halal atau enggak gitu, karena 98% warga negara Turki itu adalah Muslim gitu. Jadi mayoritas makanannya itu ya sudah dipastikan insya Allah halal gitu ya. Kemudian Turki juga dia dari satu negara itu ada dua benua, yaitu Asia dan Eropa yang dipisahkan oleh Selat Bosporus, dan Selat Bosporus itu adalah selat tersibuk di dunia gitu. Jadi kalau di sini okelah lanjut ke yang gambar selanjutnya gitu ya. Dari sejarahnya juga gitu ya, kita udah tahu bahwa yang membebaskan Istanbul ya pada saat itu Konstantinopel adalah Sultan Muhammad Al-Fatih.
Gimana? Sultan Muhammad Al-Fatih, karena Islam yang ketika Sultan Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Istanbul gitu ya, atau Konstantinopel, kemudian mulailah berkembang banyak. Di situ ada ilmu pengetahuan, teknologi, dan wilayahnya itu sendiri gitu. Bahkan kata beberapa alumni, sampai Istanbul itu, jadi kalau kita menjelajahi Istanbul itu nggak ada habisnya gitu ya. Kalau menjelajahi Turki itu nggak ada habisnya, saking kerennya gitu. Katanya begitu. Karena saya juga belum ke sana ya. Dan ini menjadi salah satu gambaran di dalam hadisnya Rasulullah, kenapa ya Turki itu bisa masuk dalam hadis gitu ya. Karena memang ternyata tempatnya keren banget gitu. Zel gitu ya. Kemudian di sana juga ada 4 musim, yaitu spring, summer, fall, sama winter gitu ya. Dan sekarang masuk di musim winter atau musim dingin. Dari 2 hari yang lalu itu saljunya udah banyak gitu ya, keren banget. Kemudian persyaratan untuk pendaftar sendiri itu S1 akan atau sudah masuk SMA atau SMK atau sederajat, lulusan pondok atau MAN, kemudian S2, S3 akan atau sudah lulus sebelum perkuliahan dimulai. Sebagai contoh, perkuliahan di Turki mulai September atau Oktober, maka Juli sudah bisa lulus. Juli sudah lulus S1 gitu. Jadi kalaupun kita belum lulus S1 ataupun sekolah, itu masih bisa daftar nanti menggunakan SKL ya, surat keterangan lulus gitu. Kalau belum lulus pakai surat keterangan akan lulus. Tapi kalau belum ada ijazah, sudah lulus tapi belum ada ijazah, itu bisa pakai SKL, surat keterangan lulus. Tuh, kemudian pelajar yang sedang berkuliah di Turki tidak diperkenankan untuk mendaftar beasiswa pada jenjang yang sama. Misalnya anak S1 daftar S1 lagi gitu beasiswanya, tapi anak S1 ya daftarnya untuk beasiswa S2 gitu. Jadi nggak bisa dengan jenjang yang sama. Kemudian memiliki nilai rapot dan ijazah atau kualifikasi atau kualitas pendidikan lainnya minimal 70% untuk yang ingin mempelajari hampir semua bidang studi kecuali kedokteran atau farmasi ya. Kedokteran dan farmasi itu minimal rapotnya 90% itu nilainya bagus gitu. Dan kalau persyaratan untuk mendaftar itu dijelaskan di sini semua, kayaknya nggak mungkin gitu ya, karena di website itu kan banyak gitu. Jadi kalian atau teman-teman bisa buka di www.turkibursari.gov.tr. Untuk persyaratan berkas sendiri itu ada foto, KTP atau paspor, ijazah, transkrip nilai, surat keterangan akan lulus bagi yang belum lulus, kemudian TOEFL atau IELTS, itu opsional dan tergantung jurusannya, kemudian recommendation letter, proposal penelitian itu untuk S2 dan S3, sertifikat, CV, letter of intent atau motivation letter, kemudian pilihan universitas itu kita bisa pilih 12 pilihan. Kalau teman-teman mau pilih 1 univ juga nggak apa-apa, 2 univ, 3 univ, atau mau pilih semua memaksimalkan pilihan di 12 ya nggak masalah. Jadi tergantung kita. Maaf, nih Kemudian Mbak di Desi, sini ada ya, bisa kenapa? jadikan Mbak putrinya jadi co-host. Bisa jadikan Mbak putrinya jadi co-host. Beliau keluar ini mendadak jadi hostnya. Bentar. Gerak terus ya Kak putrinya, bentar.
Bisa, Mbak Desi. Ya, udah ya, Kak. Kalau di aku udah sih. Kalau Oke, udah Mbak, masuk. Putri, Sekarang udah bisa, udah masuk lagi. Oke, monggo dilanjutkan Mbak. lanjut aja Kak. Iya lanjut. Mohon maaf ya diganggu. Oke, kamu. Nah, untuk timeline S2 dan S3 gitu. Tapi untuk Maret itu S1. Kemudian April, Mei itu seleksi berkas. Mei itu pengumuman siapa yang masuk wawancara. Dan biasanya Juni atau Juli itu pengumuman hasil yang seleksi wawancara. Dan seterusnya gitu ya, sampai nanti keberangkatan ke Turki. Tapi untuk yang 2020 sendiri, itu mengalami perubahan yang sangat drastis gitu ya. Jangan 2020. Dari 2019, 2000, dan 2020 itu pendaftaran S1, S2, S3 itu digabung semua di Januari sampai Februari gitu. Dan sampai tahun sekarang juga ya, tahun 2021 itu pembukaannya digabungkan dari S1 sampai S3 itu di Januari sampai Februari. Kemudian untuk yang tahun 2020 itu seleksi berkas itu sangat lama, hampir setengah tahun ya. Dari Maret, April, Mei, Juni, Juli. Kalau tahun kemarin saya apply Januari, berarti saya lumayan nunggu dari Februari gitu ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya setengah tahun gitu untuk seleksi berkasnya. Kemudian baru diumumkan lolos seleksi berkas itu di bulan Juni. Dan masuk wawancaranya itu di bulan Agustus. Jadi kita masih nunggu dua bulan. Jadi ada yang unik gitu dari pendaftaran 2020, karena kan biasanya yang diumumkan lolos, ini suara saya yang gema ya, biasanya kan yang diumumkan lolos dari berkas ke wawancara itu kan udah pasti. Nah, tapi ternyata di tahun 2020, dari yang lolos berkas itu belum tentu dia masuk wawancara gitu. Jadi digantung. Jadi kayak digantung gitu. Dan nggak ada pemberitahuan kalau dia itu ternyata nggak masuk seleksi interview gitu. Jadi dia dikatakan dia lolos berkas, tapi terus ya udah didiamin aja gitu sama YTB, nggak dikasih tahu kalau dia itu masuk interview atau tidak gitu. Kemudian di bulan September baru ada hasilnya. Dan di bulan untuk keberangkatannya, baru hari kemarin saya dapat info bahwa di Juni 2021 itu itu baru akan diberangkatkan gitu para awardee-nya. Jadi selama ini kita ya masih belajarnya di Indonesia. Dan begitupun dengan awardee dari negara lain yang mereka masih belajar di negaranya masing-masing. Untuk gimana sih cara daftar beasiswa YTB sendiri? Itu yang pertama ada cek program requirements-nya, itu di website. Kemudian make your application online, bikinnya di TBWS ya, TBWS turkibursalu.gov.tr. Kemudian yang ketiga upload necessary
dari dokumennya, apa aja yang dibutuhinnya, kemudian lengkapi aplikasi sebelum deadline. Karena kalau mendekati deadline itu sistemnya down ya, sering down. Karena ya hampir maksudnya sampai 200.000 orang gitu ya dari seluruh dunia yang mereka mengakses website ini gitu. Jadi ya beberapa sering Nah, kemudian ini ada alurnya juga. Yang pertama itu start, kemudian persiapan berkas, kemudian daftar online di portal YTB, berkasnya diunggah, kemudian lulus tahap 1, lulus tahap 1 atau berkas bisa masuk interview atau enggak. Kalau enggak ya berarti sudah selesai. Kalau masuk interview berarti kalau lulus di interview kemudian bikin visa, berangkat ke Turki dan selesai. Untuk apa aja sih Turki Bursary Scholarship ini mengcover apa aja? Yang pertama ada tuition fee, kemudian mulai stipendnya, 1 year Turkish language course, kemudian ada tiket pesawat berangkat dan pulang, kemudian general health insurance, asuransi kesehatan, terus free accommodation-nya, dan akademik atau kultural program organize dari kita dan ini stipend tahun 2020. Kalau tahun 2019 itu belum segini gitu ya. Untuk yang S2-nya itu kalau tidak salah 900 TL ya. Dan S1-nya 750 atau berapa gitu, lupa. Kalau ini stipend 2020. Kemudian kiat tembus beasiswa YTB. Yang pertama, cari informasi beasiswa sebanyak-banyaknya sambil upgrade dan update diri atau memenuhi ya persyaratan gitu ya. Kemudian yang kedua, baca setiap buku beasiswa karena di Wordy, tapi ya jangan hanya mengandalkan Wordy gitu ya, tapi kita baca juga dari guidebook beasiswanya gitu. Kemudian yang ketiga, seleksi berkas isi dengan baik dan benar pada aplikasi online. Yang keempat, seleksi wawancara, persiapkan bahasa dan summary aplikasi online gitu. Karena pewawancara itu mereka akan mewawancarai kita sesuai dengan summary-nya. Jadi ketika kita diwawancarai, mereka akan melihat summary. Kemudian yang kelima ada doa. Ya, maksudnya setelah kita berikhtiar, ya kemudian kita berdoa gitu. Dan yang keenam adalah tawakal. Jadi ketika sudah berusaha, ikhtiar, berdoa, ya kemudian diserahkan kepada Allah. Tawakal. Lagi ikut Gitu. Dan selesai tasyukur. Oke, udah dibantu mood kan. Jadi terima kasih buat narasumber yang sudah memaparkan sedikit materinya. Jadi kita lebih banyak sharing diskusi di sini. Diingatkan kembali buat para peserta ketika narasumber menjelaskan atau menjawab, nanti mohon dimatikan dulu speakernya. Tadi itu sempat keluar dari Zoom, jadi mohon maaf karena tadi itu gangguan sinyal ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Mbak Desi mana? Oh ini ya. Oke, kira-kira dari teman-teman apa yang mau ditanyakan dipersilakan. Nanti kita buka dulu untuk sesi pertama itu 3 penanya. Dipersilakan untuk mengacungkan tangan, tahu ya, mengapkan jari di Zoom.
Nah, nanti 3 orang yang di atas, oke, Nifsa, Yusril, sama satu lagi tadi. Yusril, Ariswanto, sama tadi itu Niswa. Itu dulu. Sekarang Niswa dulu dipersilahkan untuk bertanya, kemudian nanti dilanjutkan Yusril, kemudian yang ketiga Ariswanto. Dipersilahkan, Niswa. Oke, Niswanya menurunkan tangan ya. Jadi kita acak lagi tadi. Yusril, Ariswanto, sama Aufa. Nah, yang pertama dipersilakan Yusril untuk bertanya langsung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran, Kak? Kedengaran. Oh iya. Nah, baik. Perkenalkan, nama saya Yusril, asal dari Sulawesi. Jadi pertanyaan saya, yang pertama yaitu untuk yang bagian LOI, Kak. Jadi kan saya mengikuti juga beberapa webinar dari para awardi. Itu ada beberapa memang indikator yang diberikan, Kak. Akan tetapi saya agak bingung untuk pengurutannya karena ada beberapa indikator, jadi mungkin ada susunan yang tepat untuk pembuatan LOI itu, Kak. Kemudian yang kedua, untuk di deskriptif, misalnya seperti work experience atau social activity itu, Kak, itu isinya harus apa? Isinya itu harus apa yang ada di dalam situ, Kak? Apakah bagaimana kontribusi kita di kegiatan tersebut, ataukah seperti apa yang kita dapatkan dari kegiatan tersebut. Kemudian yang terakhir, Kak, mohon maaf ini, yang terakhir untuk di wawancara itu kebanyakan yang ditanyakan tentang LOI atau apa yang di dalam di summary aplikasi kita, Kak. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke penanya yang kedua. Desi bisa ini. Tadi ingat pertanyaannya ya? Ditulis kok, Kak, tenang. Iya, ada 3 soalnya. Tadi cuma kecatat 1. Oke, selanjutnya yang kedua, Ariswanto, dipersilakan. Baik, Kak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ariswanto, asal dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Untuk sekolah sekarang kelas 12 IPA 1. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai jurusan. Untuk jurusan itu kan saya di SMA itu ngambil jurusan IPA. Tapi kalau misalkan linjur gitu, kira-kira ada pengurangan nilai nggak, Kak? Di persyaratan berkas itu. Soalnya saya mengambil manajemen, sedangkan manajemen itu sepertinya lebih ke sosial gitu, lebih ke IPS. Itu untuk mengenai pertanyaan jurusan. Terus yang kedua mengenai foto di CV. Nah, untuk foto di CV itu kira-kira bisa nggak fotonya itu lebih, maksudnya fotonya itu lebih formal atau maksudnya bebas gitu. Yang penting dengan pakaian yang formal gitu. Untuk foto CV, misalkan bergaya bisa nggak gitu? Cukup, Kak, itu aja. Terima kasih. Oke, 2 pertanyaan ya dari Ariswanto terkait dengan jurusan tadi sama foto. Oke, pertanyaan ketiga dari Aufa, dipersilakan. Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aufa, asalnya dari Serang, Banten. Saya mau tanya, Kak, kan saya baca tuh di beberapa artikel tentang beasiswa ITB ini. Katanya ada beberapa universitas yang menyediakan ujian YOS gitu. Kalau misalnya apa memang ada gitu ujian YOS dalam beasiswa ITB ini? Kalau ada, boleh minta tips-tipsnya nggak, Kak? Udah, itu aja. Makasih, Kak. Oke, terima kasih Aufa. Dipersilakan Mbak Desi untuk menjawab.
Nanti sesi kedua kita buka untuk yang 3 penanya di chat, kemudian kita buka sesi ketiga tadi yang angkat tangan lagi. Oke, dipersilakan Mbak Desi untuk menjawab ya. Dari pertanyaan yang pertama ya, ada 3 pertanyaan. Itu tentang pembuatan LOI, itu gimana? Kemudian social activity, wawancara, sama wawancara yang ditanyakannya itu apa, gitu ya, lebih ke apanya. Kalau untuk pembuatan LOI itu untuk S1, S2, S3 itu kan beda gitu ya. Kalau untuk S1 itu, saya nggak tahu nih kalau yang sekarang, karena saya belum cek apakah, mungkin teman-teman udah ngecek gitu ya. Kayaknya masih sama sih yang ada 2 kolom itu ya, umum gitu ya, tentang kenapa pilih Turki dan sebagainya gitu. Itu untuk LOI sendiri gitu ya. Kayak misalnya kenapa pilih Turki, terus apa lagi ya, di situ kan ada tulisannya ya, tulisan yang kecil di bawah kolom itu kita harus ngapain aja gitu ya, selain kenapa pilih Turki, deskripsi diri sendiri, dan lain-lain gitu ya. Dan ada 1 kolom tambahan di bawahnya, itu kolom bebas, kita mau isi apa aja terserah dan nggak ada batasan. Itu seingat saya ya, kalau tahun 2020. Kayaknya sih mostly tahun 2021 masih sama kayak gitu. Kemudian kalau untuk S2 S3-nya, saya nggak ngitung ada berapa kolom, cuman untuk LOI S2 S3 itu kolom yang sama kayak anak S1, yang kolom deskripsi diri sendiri, kemudian kenapa pilih Turki dan sebagainya. Kemudian ada untuk proposal penelitian, itu beberapa kolom ya, entah 7 atau berapa gitu. Lupa, dari judul sampai pokoknya judul, latar belakang, metode penelitian, dan sebagainya. Ya proposal, layaknya proposal lah, mini proposal. Tapi nggak satu proposal kemudian dimasukin situ semua, karena ada batasnya. Kalau nggak salah tuh 300 kata ya. Ada yang 300 kata, ada yang minimal 50 kata atau 70 kata. Itu untuk LOI sendiri. Dan ada nanti di akhir kolom yang terakhir itu sama kolom bebas, yang nggak ada, terserah kita mau nulis sepanjang apapun, dan terserah kita mau ngisi atau nggak diisi, nggak apa-apa, ngisi pun ya silahkan gitu. Tapi mostly kalau misalnya kita dikasih kolom, ya kita maksimalkan isi aja gitu ya, kayak gitu. Kemudian untuk yang social activity itu, yang dideskripsikannya itu, kalian maksudnya gini, kalian ada ininya nggak, sertifikatnya. Nah, yang dijelaskan itu adalah si sertifikatnya itu. Jadi kan maksudnya gini, sertifikat itu kan nanti akan mencangkup kegiatannya itu apa, di mana, kapan, ya layaknya translate sertifikat gitu. Misalnya ini ada sertifikat apa gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada sertifikatnya, bentar ya saya cek dulu, saya juga lupa. Kalau untuk social activity itu hanya menjelaskan sedikit aja, bentar ya, saya cek dulu. Punya saya mana ya? Saya waktu itu cuma ngisi 3, dan itu social activity-nya kayak pengabdian ke masyarakat. Ya, deskripsinya itu kayak misalnya tempatnya, acaranya apa, tentang apa, misalnya tentang pengabdian masyarakat, atau tentang volunteer dokter, atau tentang volunteer apapun itu. Kemudian waktunya kapan, misalnya 2019 ke 2020 kayak gitu ya. Dan di mana gitu. Itu deskripsinya. Jadi isinya tentang apa, kemudian waktunya kapan, sama di mana. Itu deskripsi yang digambarkan di social activity-nya. Kalau kemarin saya juga masukin workshop juga. Jadi workshop dan pengabdian ke masyarakat itu social activity-nya. Kalian saya yakin banyak lah ya untuk social activity itu. Kemudian yang ketiga ya, masih penanya yang pertama itu wawancara yang ditanya apa gitu ya, summary atau apa. Dan sebenarnya
kalau summary itu udah pasti gitu ya. Kalau summary udah pasti ditanyain sama pihak wawancara. Tapi yang kita persiapkan juga kita maksudnya gini, ketika kita baca summary itu pasti kita memikirkan pertanyaan gitu. Jadi ketika kita nanti kan sudah apply tuh, kemudian summary-nya keluar, kita baca, kita pelajari, dan kita bikin pertanyaan-pertanyaan apa nih yang berpotensi bakal keluar. Misalnya gini, contohnya ya, misalnya saya masukin proposal tentang di metode misalnya tentang PCR. Kan pas kita baca pun mungkin kita agak ini apa ya gitu. Nah, dan dari pertanyaan yang potensi itu kita cari gitu. Kita cari pokoknya jadi kita benar-benar menguasai si summary itu gitu. Kalau misalnya kita masukin di social activity terus kita ada yang sedikit nggak ngerti, ya kita cari juga gitu. Jadi benar-benar kita itu sampai paham apa yang jadi harus paham apa yang kita isi itu gitu, isi di aplikasi online gitu. Jadi jangan sampai kita sendiri malah nggak ngerti gitu. Dan harus bikin pertanyaan potensial yang akan muncul gitu. Jadi kita prediksi pertanyaan. Oke, ini kayaknya muncul nih bagian latar belakang kenapa pilih Turki. Oh, ini kayaknya muncul nih bagian ini. Dan kita jadi gini, sebelum istilahnya tuh sebelum diserang siapin senjata dulu gitu. Ya senjatanya memunculkan pertanyaan-pertanyaan gitu. Atau bisa juga untuk latihan wawancara itu kita guide ya, maksudnya minta temen apa namanya, ya kalau bisa teman-teman yang ahli bahasa gitu ya, maksudnya yang ya setidaknya ngerti bahasa Inggris lah. Terus kita presentasi di depannya gitu, nanti biarkan dia nanya, dan bahkan bisa jadi pertanyaan dari teman kita itu lebih jahat daripada pertanyaan si pewawancaranya sendiri gitu, kayak gitu. Dan pasti bukan pasti sih, maksudnya kebanyakannya atau kemungkinan besar pun ada gitu pertanyaan-pertanyaan di luar summary. Jadi memang pertanyaan itu nggak bisa apa ya kita tahu gitu, karena memang tergantung si pewawancaranya gitu, dari sananya, dari pihak YTB kayak gitu. Tapi maksudnya kita bisa bikin pertanyaan potensi yang akan keluar. Kemudian yang kedua, jurusannya IPA tapi ingin ngambil manajemen. Saya nggak tahu kalau misalnya apakah diterima atau tidak, nggak bisa apa ya memberikan jawabannya karena saya bukan pihak YTB gitu. Tapi kalau YTB sendiri ngelihatnya itu sesuai dengan jurusannya gitu. Dan saya nggak tahu ya kalau untuk anak S1 itu masih bisa keluar atau enggak yang jurusan IPS-nya gitu. Kalau misalnya untuk yang S2 dan S3 itu ketika kita masukin jurusan kita apa, itu yang keluar hanya seputar jurusan kita. Misalnya gini, contohnya saya kan ambil biologi. Ketika saya tulis di apa namanya, keterangan sekolah ya, keterangan pendidikan, kenapa maksudnya ini di keterangan pendidikan ketika S1 biologi, kemudian begitu aplikasinya itu bisa diakses di yang bagian terakhir tuh ya, application itu yang muncul itu cuman ada biologi, terus biokimia, biomedis, bioteknologi, sama apa ya, kayaknya 4 deh, cuman 4 jurusan yang keluar. Jadi ketika kita sudah memasukkan jurusan itu otomatis langsung ke filter sendiri gitu. Nah, saya nggak tahu kalau anak S1 itu ketika masukin IPA apakah langsung ke filter jurusan IPA semua atau masih umum gitu. Nah, saya nggak tahu. Mungkin nanti ada teman-teman ya di sini yang S1 atau yang tahu gitu ya kayak gimana gitu. Nanti bisa sharing. Kemudian untuk foto di CV, saya malah CV nggak pakai foto. Beneran, saya CV nggak pakai foto. Sebenarnya YTB itu lebih ke ngebebasin sih. Kita mau pakai foto silahkan, nggak pakai foto silahkan gitu. Kalau mau
ya biasanya sih formal gitu fotonya, bukan yang lagi gaya misalnya cheese gitu ya angka 2 atau ya gimana gitu ya. Biasanya ya mostly formal sih gitu. Dan bahkan kemarin saya apply nggak ada fotonya dan cuma 1 lembar karena kan maksimal itu 2 lembar. Saya kemarin sisi 1 lembar, 1 lembar tapi padat gitu. Kayak gitu. Terus pertanyaan yang ketiga, untuk YOS itu ada atau enggak di YTB? Itu tidak ada jawabannya. Nggak ada. YTB tidak mewajibkan adanya YOS. Jadi YOS ini hanya untuk mereka yang jalur mandiri ya. Tapi kalau yang untuk menggunakan agen, kayak misalnya banyak ya agen-agen pendidikan, itu mereka biasanya udah punya link atau channel, jadi mereka nggak perlu pakai YOS. Tapi kalau misalnya kita tanpa agen dan tidak melalui YTB, ya itu pakai YOS gitu. Jadi masuknya ke mandiri, ke umum. Tapi kalau YTB itu punya apa ya, prevalensi sendiri gitu, punya kebijakan sendiri, dan YTB itu nggak perlu pakai YOS. Walaupun di jurusan kita minta YOS, dan bahkan semua jurusan ya untuk masuk ke universitas itu pakai YOS gitu. Jadi YOS itu adalah ujian nasionalnya Turki kayak gitu. Dan kalau YTB nggak pakai YOS gitu. Oke, jadi sudah terjawab ya untuk pertanyaan Yusril, Aris, dan Alfa. Bagaimana? Aman ya? Oke, selanjutnya. Makasih Kak. Aman Kak, makasih Kak. Jazakallah khairan Kak. Sama-sama. Oke, ada iklan saya tadi. Iya, enggak apa-apa. Saya bacakan pertanyaan yang di chat, kemudian nanti di sesi ini saya bacakan saya persilahkan Agus, Husnul, Hana, dan Mustafa ya untuk bertanya. 4 penanya terakhir di sesi 3. Oke, untuk yang penanya di sesi kedua, saya bacakan tadi sudah dipilih. Ini penanya yang pertama dari Mutia, Kak. Saya mau bertanya, salah satu syarat untuk S2, S3 kan ada proposal penelitian. Nah, itu proposal isinya rencana penelitian kita saat di Turki atau proposal penelitian kita saat S1 dulu. Terus yang pertanyaan kedua, saya dari Riskon, saya ingin bertanya, untuk visa kita sendiri yang buat dengan biaya sendiri atau dari pihak YTBK? Dan untuk magang, bagi yang mau ambil beasiswa bachelor, itu masuknya di mana ya Kak? Apakah masuk ke project? Terima kasih. Oke, terus yang pertanyaan ketiga dari Chandra, Kak Desi, saya mau bertanya jurusan biologi, kira-kira kampus terbaik di Turki di mana aja ya? Oke, itu sama nih, sekalian penanya yang keempat. Ini agak lumayan panjang pertanyaannya. Dari Dika Pranantia. Ini dari Sumatera Barat. Bercerita dulu dia. Nah gini Kak, aku pernah dapat info di grup. Ada yang bilang kalau misalkan pernah ada karya ilmiah yang pernah diikutkan lomba, tapi nggak ada sertifikat, bisa dimasukkan ke bagian project. Ada halaman social activity. Nah di kasus dia ikutin lomba karya ilmiah opsi. Nah, dia cuma lolos tahap semifinal, nggak ada sertifikat, tapi dia punya ulasan 1 juri. Terus katanya dia mau input data lombanya sama screenshot ulasan juri tersebut. Yang ingin saya tanyakan, kasus seperti itu apakah bisa Kak? Kalau pernah ikut lomba karya ilmiah tapi nggak ada sertifikat, cuma input data karya ilmiah seperti itu. Oke, mungkin dari itu 4 pertanyaan, dipersilakan Desi untuk menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama, itu proposalnya saat di Turki atau S1 dulu. Yang jelas adalah proposal itu yang belum pernah
jadi gini, proposal itu kan yang belum penelitian yang belum pernah dilakukan di dunia gitu ya. Ya kalau misalnya masukin proposal S1 ya berarti kan kita sudah diteliti gitu. Jadi ya untuk apa gitu dimasukin. Nah, tapi kalau misalnya ingin melanjutkan dari penelitian S1 ya itu boleh, tapi bukan proposal waktu S1 gitu. Karena proposal S1 kan udah diteliti gitu. Gitu. Jadi jadinya bukan proposal, kalau sudah diteliti malah nanti masuknya bisa ke jurnal ya, dipublish gitu, dipublikasi hasil penelitian itu. Jadi dan untuk isi proposalnya itu bisa melanjutkan proposal waktu S1 atau bikin proposal baru. Maksudnya ide baru ya, bukan proposal baru, ide baru gitu. Selain melanjutkan dari yang S1, jadi bisa ide baru. Tuh, jadi ya bisa lebih baik sih kalau untuk proposal itu kalau dapat saran dari Wardi sebelumnya menggabungkan antara di Turki dengan di Indonesia gitu. Jadi proposal itu kan nanti mereka ngelihat juga sih ini proposalnya kayak apa ya, bisa mengadakan kerjasama dengan Indonesia Turki atau enggak gitu. Tapi kalaupun kita nggak bisa apa namanya idenya gitu ya, misalnya kayak kemarin nih kayak Kak Putri nggak apa ya aku ini misalnya Kak Putri itu dari farmasi kan ya, apa sih Kak, aku lupa namanya, pokoknya yang benda di Indonesia gitu ya, kemudian mau dibawa ke Turki dan penelitiannya di sana gitu, dan itu hanya ada di Indonesia aja gitu ya kalau nggak salah kayak gitu. Jadi bisa kayak gitu, bisa proposal penelitian itu bisa match gitu, digabungin antara di Turki dengan Indonesia. Atau misalnya khusus untuk yang misalnya di Turki, misalnya jurusan hubungan internasional bisa meneliti tentang bagaimana apa ya perdagangan di Turki itu kayak gimana, misalnya secara politik, secara ya dan sebagainya gitu ya. Itu juga bisa di Turki. Jadi bisa pilih di Turki sendiri atau menggabungkan antara Turki dengan Indonesia gitu. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya penelitiannya di Indonesia, maksudnya gini, kan kalian mau kuliahnya di Turki gitu ya, penelitian di Indonesia gitu. Jadi balik dulu ke Indonesia. Maksudnya ya yang gimana ya? Agak sedikit logisin gitu ya. Maksudnya kalaupun misalnya bendanya itu adanya cuma di Indonesia atau misalnya hanya ada di Asia gitu ya, misalnya apa ya, banyak lah ya yang benda-benda yang atau sumber daya alam yang cuma ada di Indonesia misalnya gitu ya. Tapi nanti kita ngebahasainnya itu nanti bisa menggabungkan antara kerjasama Indonesia Turki gitu. Tapi kalau misalnya pure penelitian di Indonesia bisa aja sih, cuman kalau bisa lebih baik ya penelitiannya di Turki atau menggabungkan antara kedua negara gitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah visanya sendiri atau dari YTB? Itu dari YTB. Kita tidak mengeluarkan 0 rupiah atau 0 money ya, tidak mengeluarkan sedikit pun. Kemudian yang magang untuk bachelor itu masuknya ke project atau ke apa? Magang itu PKL ya. Kalau kemarin saya masukinnya PKL itu di sebentar ya. Di bagian sertifikat. Karena ada sertifikatnya. Biasanya magang itu kan ada sertifikat. Jadi saya masukinnya di bagian untuk yang sertifikatnya. Ada sertifikat, ada kemudian Word ya. Ada sertifikat, Word. Mana lagi? Ya, di bagian itu. Di bagian yang ada sertifikatnya. Atau bisa juga di work experience atau internship experience. Itu juga bisa. Cuman karena kemarin saya magangnya itu ada sertifikatnya, jadi saya masukinnya di bagian yang ada bisa masukin sertifikat itu. Yang di atas
work experience atau internship experience. Tapi di situ juga bisa gitu. Cuman kalau di situ kalau nggak salah nggak bisa masukin sertifikat kalau yang di work experience sama internship. Cuman ditulis aja sih. Kalau internship experience ditulis aja. Cuman sertifikatnya tetap dimasukin di bagian atas, kolom atas. Gitu. Kemudian yang pertanyaan ketiga, kampus terbaik Turki dalam biologi itu mungkin kita udah tahu semuanya gitu ya. Itu kampus KOJ University, kemudian Bilkent. Kalau untuk itu swasta ya, swasta tapi sekarang jadi number one di Turki karena KOJ itu kampus penelitian dan bahkan di sana itu di Bilkent sama di KOJ itu kan wajib jadi asdos ya dan dibayar gitu untuk jadi asdosnya. Sementara untuk di kampus negeri saya belum tahu apakah untuk S2 itu wajib ada asdos atau tidak gitu. Tapi kalau di kampus swasta itu ya ngebantu dosen dan mereka dibayar juga gitu dan kampus KOJ itu kan kampus penelitian. Jadi kenapa mereka konsen gitu? Mereka konsen di penelitian. Jadi kalau KOJ itu bagus di bidang bioteknologi gitu. Tapi kalau untuk negeri belum tahu sih. Belum menemukan kampus negeri yang terbaik di bidang biologi. Cuman kalau dari sejarahnya, biologi pertama di Turki itu adanya di Istanbul University. Nah, jadi bisa Istanbul University juga atau bisa di Istanbul Teknik University ya. Istanbul Teknik University atau di Ankara. Di Ankara juga insya Allah biologinya bagus gitu. Cuman kalau yang sekarang menduduki peringkat pertama di Turki itu justru dari kampus swastanya. Itu di KOJ. Terus yang keempat itu karya ilmiah. Apa ya tadi? Karya ilmiah apa ya? Saya lupa. Jadi yang karya ilmiah itu diuploadnya bukan sertifikat, tapi kayak dokumen pernyataan dari juri kayak gitu. Pokoknya intinya bukan sertifikat, tapi dokumen lain yang bisa menunjang. Itu gimana? Ya, itu kalau ada bentuk maksudnya ada bukti nyatanya, nggak apa-apa sih dimasukin dia bagian sertifikat, tapi ini namanya bukan sertifikat apa ya? Di sana kan ada beberapa ya, ada sertifikat, award, terus apa gitu ya. Nanti dicocokin kamu punyanya apa, yang dapet kertas dari siapa? Dari jurinya ya. Nanti dicocokin dia lebih dekat kemana, ke award-nya atau ke apa gitu. Tapi nanti namanya bukan sertifikat berarti, tapi ya selain itu gitu. Ada beberapa kan untuk yang itu. Jadi kalau ada bentuk realnya, masukin aja ke yang bagian sertifikat award gitu. Tapi nanti namanya disesuaikan. Oke, terima kasih. Sudah menjawab untuk yang pertanyaan di chat. Kita beralih ke penanya yang up tangannya. Ini ada Agus, Husnul, Hana, Mustafari. Sudah ya? Kakak lowerkan dulu. Oke, yang pertama dipersilakan Agus, kemudian yang kedua Husnul, yang ketiga Siti. Oke, dipersilakan untuk bertanya. Ya, silakan Agus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya saya tidak bisa mengaktifkan videonya, Mbak. Tidak apa-apa, silakan. Yang ingin saya tanyakan, terima kasih buat moderator dan juga pemateri. Nah, alhamdulillah untuk aplikasi dari ITB sendiri sudah kita persiapkan insya Allah. Yang ingin saya tanyakan ada dua hal. Yang pertama mengenai seleksi berkas. Yang kedua mengenai wawancaranya, Mbak. Nah, yang pertama
mengenai seleksi berkas berdasarkan pengalaman dari pemateri, apa poin besar yang menunjang sehingga bisa membuat untuk masuk ke tahap wawancara seperti itu. Yang membuat yakin pemateri bahwasanya saya itu bisa lebih unggul dari peserta yang lain sehingga masuk tahap wawancara. Baru yang kedua, masuk tahap wawancaranya yang ingin saya tanyakan, berhubung di masa pandemi seperti ini, tadi sudah disampaikan wawancaranya bahwasanya online seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sistem wawancaranya? Apakah hanya menjawab pertanyaan dari interviewer atau menjelaskan melalui kita membuat bahan dari PowerPoint seperti itu, kita screen seperti yang dijelaskan dari pemateri di sini tadi. Seperti itu, Mbak. Baru yang membuat yakin pemateri sampai lulus tahap wawancara itu. Apa sih poin penting yang membuat yakin sampai wawancara? Kalau boleh berbagi, pertanyaannya itu yang membuat yakin pemateri sampai meyakinkan interviewernya seperti itu, Mbak. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Kalau boleh nanti, karena ini berhubung masih belum ke Turki, masih belajarnya online, itu sistem belajar online-nya itu apakah hanya dikirimkan bahan atau nge-zoom atau seperti itu. Itu aja, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Agus. Selanjutnya tadi Hana, kemudian Siti ya tadi. Tapi Sitinya udah, oh ya Sitinya. Hana dulu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal buat Kak Desi. Perkenalkan, nama saya Hana dari Bandung. Aku mau nanya tentang pengisian aplikasi YTB. Itu kalau sekiranya kita mengisi aplikasinya pakai bahasa Indonesia, itu nggak apa-apa. Lalu yang kedua ada LOI yang kan LOI itu diketik ya. Diketik apakah itu di-upload juga soft filenya atau gimana kan kayak apa ya? Kemarin itu kayak CV kan kita ngupload soft filenya juga terus ngisi biodata sebagian juga kan di aplikasinya gitu. Ya mungkin segitu aja Kak. Oke, terima kasih kepada Hana. Dipersilakan Siti Nurhamsyah untuk bertanya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhamsyah. Izin bertanya, Kak, ini mengenai apakah organisasi remaja masjid bisa dimasukkan ke dalam volunteer atau maksudnya social activities? Dan ini pertanyaan kedua juga, saya kan pernah ikut PKL ini, tapi tidak mendapatkan sertifikat. Apakah itu bisa dimasukkan ke social activities, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Siti. Dipersilakan Mbak Desi. Oh ya, tadi 4 ya, tadi yang saya sebutkan terakhir itu Torik kalau nggak salah ya. Torik. Mustafa. Uzurillarim. Oke, Mustafa dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya, Kak. Ya, untuk S2, yang pertama untuk S2 ya, Kak. Kalau nggak salah untuk persyaratannya tadi, kan untuk pendidikan Turki S2-nya dimulai pada bulan September. Dan kemudian untuk S1-nya harus sudah lulus pada bulan Juni atau Juli gitu ya, Kak. Jadi kan pendaftarannya itu sekitar bulan Januari atau Februari. Jadi gimana itu, Kak? Atau mengambil tahun depan gitu ya, Kak? Nah, itu yang pertama, Kak. Dan untuk yang kedua, untuk pemberkasan semuanya itu apakah kita translate dulu atau tidak? Maksudnya translate dulu ke bahasa Inggris semuanya baru kita upload berkas atau nggak perlu ditranslate lagi, Kak?
Nah, gitu. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Mustafa. Dipersilakan Mbak Desi untuk menjawab. Super ya. Bagian yang ketiga ini banyak. Yang pertama itu ada berkas, seleksi berkas yang membuat yakin itu apa? Kalau bisa dibilang, kalau saya bilang ya, sebenarnya seleksi berkas, baik berkas atau wawancara, sebenarnya sejujurnya itu suka-suka YTB. Bener loh, suka-suka YTB, mereka nerimanya gitu. Jadi nggak bisa dijadikan patokan, tapi yang bisa kita maksimalkan, maka maksimalkanlah semuanya gitu. Kalau saran saya gitu ya. Karena bener ketika satu orang dengan orang lain itu nggak bisa disamakan gitu. Kayak kemarin kalau dari summary saya, itu dari wawancaranya sendiri dia bilang bahwa saya ingat summary kamu karena kamu banyak melampirkan sertifikat, dia bilang kayak gitu. Karena saya masukin sertifikat itu kemarin sampai 3 lembar kalau nggak salah. Jadi 3 lembar itu sertifikat semua isinya gitu. 3 lembar lebih kayaknya atau pas 3 lembar. Nah, itu kalau dari summary saya seleksi berkas. Tapi ketika saya nanya anak S1, kan S1 itu kan lebih, kalau bisa dibilang lebih ringan ya daripada S2 S3. Otomatis kan mungkin nggak terlalu banyak juga gitu. Apa yang mereka apply gitu. Dan kata mereka, bahkan ada yang hanya melampirkan 1 sertifikat, ada yang 2 atau 3 gitu. Tapi kemudian YTB melihatnya bukan dari situnya gitu, tapi bisa dari nilai rapotnya. Kalau untuk SMA itu bisa dari nilai rapot, kemudian dari kegiatan-kegiatan, misalnya social activities-nya, dari LOI-nya sendiri, itu pun berpengaruh gitu. Jadi sebenarnya gabungan antara semuanya gitu, baik itu dari sertifikat, baik itu dari LOI gitu. Jadi kan mereka bagaimana membuat mereka itu tertarik gitu ke kita. Jadi ketika LOI itu dapat saran dari banyak awardee pun, dan yang saya terapkan gitu ya, yang saya aplikasikan itu ketika ngisi LOI itu nggak panjang lebar, misalnya saya keluarga, misalnya gini, saya 2 bersaudara misalnya gitu ya, terlalu apa ya, itu sesuatu yang kayaknya nggak terlalu penting juga sih gitu ya, tapi langsung LOI itu langsung, kalau saya tuh ngisinya poin deg gitu, maksudnya saya ini lulus dari mana, saya pernah jadi apa, karena kan untuk pendeskripsian siapa diri kita itu kan ketika kita buka dengan sesuatu yang kalau bisa bilang rada ngebum gitu ya, itu kan membuat ketika yang baca, oh gitu. Jadi daripada misalnya terlalu kalau ada orang Sunda ngayaya gitu. Ngayaya itu lebih ke apa ya, terlalu bertele-tele gitu. Tapi kalau LOI itu singkat, padat, tapi dia itu apa ya, dapat gitu. Apa yang diinginkan si YTB-nya itu dapat gitu. Kalau YTB ingin deskripsi kita, ya kita deskripsi kita. Kalau YTB ingin, disitu kan ada tulisannya ya yang kecil itu. Kalau YTB ingin misalnya metode penelitian, ya kita metode penelitian gitu, kayak gitu. Jadi ya, jawablah sesuai atau isi sesuai dengan instruksi dari YTB sendiri. Saya sambil lihat ini ya bentar. Sambil lihat summary untuk yang kotak-kotak itu. Ya, di sini ada tulisannya di bawah, in this section, it is expected to explain following details your akademiknya, kemudian social activities-nya, yang berhubungan dengan bidang kamu dan pendidikan kamu, kemudian alasan memilih kenapa pilih Turki. Jadi ya itu, ngisinya itu sesuai dengan apa yang diinginkan YTB, karena YTB pun udah ngasih instruksi kalau yang mereka inginkan itu deskripsi kita, social activity-nya sesuai dengan bidang kita, apa gitu. Kayak gitu, itu dari segi LOI. Dan sertifikat juga, dan dari nilai juga. Kayak gitu. Kalau nggak salah untuk
SMA ya mungkin rata-ratanya 80-an gitu ya, 80 ke atas gitu. Kemudian kalau untuk S1 itu minimal IPK-nya itu 2,75 kalau nggak salah gitu. Itu untuk dari seleksi berkas. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih yang paling memberatkan, tiap orang beda-beda karena tiap orang punya keunikannya sendiri. Ada yang dia menonjol di LOI-nya, ada yang dia menonjol di sertifikatnya, ada yang menonjol di nilainya, ada yang menonjol di social activities-nya. Jadi banyak gitu. Kalau misalnya kita bisa memaksimalkan itu, ya kemungkinan besar insya Allah lolos gitu. Jadi maksimalin aja karena kita nggak tahu mereka nilainya dari sudut pandang yang mana gitu. Kemudian wawancara itu online, ya kemarin sistemnya online dan harusnya kan offline itu ada 4 orang ya. Dan aku pun tahu dari Kak Putri. Fotonya di foto apa sih dikasih foto ya Kak. Itu ada yang 3 fokus penanya, satu orang fokus penanya, 2 orang yang satunya itu psikolog, yang satunya entah apa gitu ya. Terus ada yang 1 orang yang ngecekin berkas juga. Harusnya ada 4 orang totalnya. Tapi kemarin hanya ada 1 orang. Itu via apa ya? Microsoft Teams. Pakai aplikasi Microsoft Teams. Kemarin nggak sempat kasih screen karena memang waktunya terbatas hanya 30 menit, maksimal banget 30 menit. Jadi yang bisa kita lihat itu adalah hasil printan, walaupun nggak kelihatan. Walaupun ini segini, kita nunjukin, ini loh. Mereka dia sampai mana ya bener gitu. Apa? Oh ya bisa gitu. Jadi kalau bisa ya bikinlah printan yang agak jelas gitu ya. Kemarin saya dimintanya surat rekomendasi. Dan kalau surat rekomendasi kan 1 lembar segitu ya. Dan tulisannya kan memang pakai Times New Roman yang 12 itu normal kan. Ketika ditunjukin pun agak ya, tapi setidaknya kebaca gitu. Jadi kalau bisa nanti print agak gedean gitu tulisannya gitu. Karena untuk share ini tuh kayaknya karena terbatas waktu gitu untuk S2 S3 maksimal 30 menit dan kemarin ada yang 20 menit, ada yang 25, ada yang setengah jam gitu. Kalau saya kemarin setengah jam. Kurang lebih setengah jam. Kalau untuk S1 sendiri itu ada yang maksimal itu cuma 10 menit. Jadi ada yang 10 menit atau 15 menit gitu maksimalnya. Tapi ada yang dia hanya 7 menit tapi lolos. Ada yang lebih lama dari 7 menit tapi nggak lolos. Karena memang nggak bisa ditentukan. Jadi kemarin tuh ada yang untuk yang S1 ada yang 7 menit, ada yang 10 menit gitu. Ada yang kayak baru pembukaan, kemudian ini, tapi karena dia udah lihat dari summary, jadi ya udah, dan dia dapatnya KOJ. Dia dapatnya KOJ yang kampus nomor 1 di Turki itu, dan dia bilang 7 menit saya, kayak gitu. Jadi memang nggak bisa disamakan antara satu orang dengan yang lainnya, bukan sesuai dengan lama atau tidaknya waktu wawancara juga. Kemudian apa lagi ya? Belajar online-nya via macam-macam tergantung kampusnya, ada via Zoom, ada via kalau saya dari website kampus. Dia punya ininya sendiri gitu, link-nya sendiri. Nggak dari Zoom. Kemudian dari pertanyaan kedua, itu isi aplikasi pakai bahasa Indonesia atau apa gitu ya. Lebih baik sih, ya lebih bagusnya pakai bahasa Turki. Bener ya. Tapi kalaupun kita nggak bisa bahasa Turkinya, bahasa Inggris lah minimal. Tapi kalau bahasa Indonesia, walaupun di situ ada keterangan boleh pakai bahasa negaramu ya, boleh pakai bahasa sendiri, tapi ya lebih baik pakai bahasa internasional kayak gitu, untuk memudahkan mereka baca juga gitu, kayak gitu. Terus LOI diketik atau diupload. LOI itu semuanya diketik, nggak ada yang diupload. Dan ada batasannya ya, minimal 50 atau 75 kata, maksimal 300. Kemudian pertanyaan ketiga, itu Irma bisa masuk social activities? Bisa. Ikatan Irma, maksudnya Ikatan Remaja Masjid ya. Ikatan Remaja Masjid bisa masuk social activities. Kalau ada sertifikat, ya dilampirkan saja. Berarti masuknya nanti
ke bagian sertifikat. Tapi kalau nggak ada sertifikat, activities juga bisa. Itu untuk SMA ya. Biasanya ada itu, karena kalau saya kemarin Ikatan Remaja Masjid atau eskul itu dilampirnya di CV gitu. Kalau di summary itu nggak dimasukkan karena mungkin udah jauh ya dari apply-nya S2, mau masukin dari eskul yang pertama itu kayaknya terlalu kebanyakan gitu. Kayak gitu. Terus apa ini? PKL ya. PKL itu masuknya kemana? Masuknya ke bagian internship experience. Kalau nggak ada sertifikatnya. Tapi kemarin saya tulis juga sih di internship experience sama di sertifikatnya. Itu pertanyaan keempat. Jadi maksudnya itu daftarnya Januari sampai Februari. Tapi kita baru lulus misalnya Mei atau Juni gitu ya. Itu maksudnya jadi surat, kan harusnya kita pakai jasa. Karena kita belum lulus, jadi nanti ada surat yang menandakan bahwa kita akan lulus di bulan Mei atau Juni. Jadi karena masuknya itu di Turki September Oktober, jadi usahakan sebelum bulan itu tuh kita udah lulus gitu. Jadi makanya kenapa ditulis surat keterangan akan lulus itu misalnya gini, yang bertanda tangan di bawah ini misalnya kepala sekolah menyatakan bahwa si anak ini akan lulus di bulan Mei misalnya atau di bulan Juni gitu. Jadi lulus sebelum keberangkatan intinya gitu. Karena berangkatnya itu kan September. Berangkatnya September. Ada juga yang awal Oktober juga ada. Gitu. Jadi usahakan ya sebelum berangkat udah lulus gitu. Tapi yang dipakai berarti di bulan Januari sampai Februari itu adalah surat keterangan akan lulus. Kalau udah lulus tapi ijazahnya belum keluar, berarti pakainya SKL, surat keterangan lulus. Gitu. Tapi kalau yang sudah lulus dan punya ijazah, ya pakai ijazah. Kemudian yang selanjutnya itu ditranslate dulu atau tidak. Nggak semua perlu ditranslate. Yang ditranslate itu adalah ijazah dan transkrip. Yang paling penting itu. Kalau misalnya sertifikat itu nggak perlu ditranslate. Kalau CV mah udah otomatis pakai ini ya, pakai bahasa Inggris. Itu kita sendiri yang translate. Cuman kalau untuk translate penerjemah tersumpah, itu yang pentingnya aja sih, ijazah sama transkrip. Selain itu nggak perlu. Tapi kalau yang mostly harus pakai bahasa Inggris ya CV, surat rekomendasi itu mah ya sudah otomatis pakai bahasa Inggris. Gitu. Dan kita yang bikin kok nggak perlu ke penerjemah tersumpah. Itu paling. Oke, terima kasih ke Mbak Desi udah menjawab pertanyaan Agus, Siti, Mustafa, dan tadi itu lupa. Bukan. Apa ya tadi itu ya, lupa. Oke, buat yang tadi bertanya udah dijawab oleh Mbak Desi. Selanjutnya dikasih kesempatan yang terakhir nih Mbak Catherine dan tadi tuh Muhammad Bila. Silahkan untuk bertanya. Yang sudah bertanya saya lower hand kan ya. Dipersilakan Mbak Catherine pertama, yang kedua Bila. Silakan Mbak Catherine bertanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya. Yang pertama saya akan menanyakan, ketika nanti kita tes wawancara itu, kita menggunakan bahasa apa ya? Inggris atau Turki? Terus saya minta tips dan triknya juga untuk lulus tes wawancara YTB. Lalu selanjutnya, apakah S1 di Turki yang menggunakan beasiswa YTB lama belajarnya selama 5 tahun? Karena 1 tahun untuk belajar bahasa atau memang di beberapa universitas juga ada yang cuma 4 tahun. Dan pertanyaan terakhir, universitas yang bagus untuk jurusan arsitek atau desain dan psikolog itu univ apa ya, Kak? Terima kasih. Pertanyaan kedua bisa diulang. Pertanyaan kedua dipersilakan Mbak Catherine.
Untuk yang pertanyaan kedua, Mbak Catherine bisa diulang? Apakah S1 di Turki yang menggunakan beasiswa YTB lama belajarnya selama 5 tahun? Karena yang 1 tahunnya itu untuk belajar bahasa. Bukan, yang atasnya. Yang pertama kan wawancaranya pakai bahasa Inggris atau Turki. Iya. Kemudian ada lain lagi. Nah itu apa? Kalau untuk satu atau bisa pulang. Kemudian arsitek kampus terbaik mana gitu ya, desain atau Iya, desain. itu aja. Yang satu, berarti 3 aja ya? Iya, 3. Oke, selanjutnya kepada Muhammad Billah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bilal Ibrahim. Saya berasal dari Pondok Pesantren dan saya sekarang duduk di kelas 3 SMA. Pertanyaan pertama, apakah berapa biaya untuk misalnya kalau kita nggak keterima beasiswa, bila kita melakukan jalur mandiri, berapa biaya yang harus kita keluarkan? Dan yang kedua, untuk rekomendasi untuk universitas jurusan komputer itu yang recommended apa ya? Mungkin segitu aja. Kasih. Oke, ini tiba-tiba ada 2 penanya. Oke nih, saya tutup pertanyaannya. Saya untuk yang di chat saya bantu jawab melalui direct message. Dan ini penanya yang terakhir, saya yang silahkan. Tadi itu Muhammad Billah sama siapa tadi itu? Lupa tadi. Catherine ya? 2. Saya kasih lagi satu penanya yang tadi angkat tangan pertama. Di sini Hajid Hisham. Hajid Hisham jadi bertanya? Kalau enggak saya lemparkan ke penanya yang kedua angkat tangan. Ini Boleh. Oke. Ya, Catherine, Muhammad Bila sama Hajid Hisham. Untuk yang lain bertanya, silahkan bertanya di chat, bisa saya bantu jawab melalui chat. Oke, silakan Hajid Hisham bertanya. Kalau saya, ya sebelumnya Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak, izin bertanya, kalau saya ini kan terutama YTB ya, untuk TDV juga bisa bertanya nggak untuk di sini? Oh, kalau untuk TDV tahu jawabannya. Boleh tuh kalau tahu jawabannya. Boleh kalau nggak? bisa jawab ya, kalau nggak bisa jawab nggak apa ya. Ya. Nggak bisa jawab, nggak bisa. Pertanyaannya juga cuman tadi kan ketika saya baru banget buka link, kan saya ikut ke program yang TDV. Untuk selama ini kan program linknya bermasalah. Saya ketika dapat dari grup bahwa grupnya sedang ada bermasalah dari jaringan dari sananya atau dari mana itu saya nggak tahu. Nah untuk tadi ketika saya baru buka, ternyata ada baru ke data, ada di sini kalau saya udah tertranslate ya di Google. Ada di sini TDP program beasiswa sekolah proyek Hafiz. Itu untuk sekolah atau untuk kuliah ya Kak? Itu aja sih ya. Mungkin. Oke, terima kasih Haji Saim. Silakan Mbak Desi menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama, wawancara itu pakai bahasa Inggris atau Turki? Kalau kita bisa bahasa Turki, ya better gitu ya, lebih baik ya pakai bahasa Turki. Apalagi kalau misalnya kita pernah tinggal di Turki, karena ada kasus juga gitu ya. Ketika dia pernah tinggal di Turki atau sekolah atau Turki, kemudian dia apply-nya ngisi summary pakai bahasa Inggris, itu justru mendaunkan dia, mengurangi nilai dia gitu. Karena ketika sudah pernah tinggal di Turki, kemudian ngisi aplikasi menggunakan bahasa Inggris, itu kayak
di minus gitu loh, maksudnya ya lebih baik pakai bahasa Turki kalau yang udah pernah tinggal di Turki, atau misalnya kalau bisa bahasa Turki ya lebih baik pakai bahasa Turki, tapi kalau nggak bisa ya pakai bahasa Inggris. Untuk bahasa daerah, maksudnya untuk bahasa negeri sendiri, negara sendiri lebih baik dihindari gitu. Lebih baik pakai bahasa Turki atau bahasa internasional kayak gitu. Atau kalau bisa Arab juga nggak apa-apa. Kalau nggak salah bisa 3 ya, Arab, Inggris, Turki. Cuman mereka lebih preferensinya lebih ke Inggris, Turki gitu. Kemudian untuk S1 apakah mutlak ya, maksudnya harus 5 tahun atau bisa kurang. Kemarin ada anak KOC itu, anak S1 yang saya bilang dia wawancaranya cuma 7 menit itu, dia apa ya, bukan menghapus, bahasanya apa ya, jadi dia itu loncat tidak mengikuti kelas Tomer, nggak mengikuti bahasa Turki ya, kelas bahasa Turki yang setahun, jadi dia langsung masuk kuliah gitu. Jadi dia bisa lebih cepat daripada kita maksudnya yang anak S1. Kalau saya kan S2 ya, maksudnya pasti beda gitu, pasti karena kan untuk S2 itu kan 3 tahun ya, 3 tahun dengan kelas bahasa. Kalau S3 itu 4 tahun dengan 4 tahun kuliahnya, 1 tahunnya bahasa. S1 itu 1 tahun bahasa, 4 tahun kuliah gitu. Cuman dia bisa dapat apa ya? Saya nggak tahu sih gimana dia bisa dapat kelas Tomer itu nggak wajib gitu ya di KOJ. Ya intinya dia bisa langsung loncat gitu, yang harusnya dia kelas Tomer 1 tahun tapi dia langsung masuk kuliah gitu. Jadi ketika kita lagi belajar bahasa Turki, dia sudah masuk kuliah gitu. Memang pinter sih orangnya gitu. Dan KOJ sendiri kan dia pakai bahasa Inggris gitu, jadi kayaknya nggak penting gitu mungkin ya. Maksudnya nggak membutuhkan sertifikat bahasa Turki yang C1 itu gitu. Jadi makanya dia bisa loncat apa dari Tomer itu gitu. Jadi bisa lebih cepat. Tapi kalau yang selain KOJ yang kelasnya pakai bahasa Inggris, mostly semuanya wajib C1 karena kampusnya mewajibkan C1. Kalau KOC mungkin dia nggak wajib, jadi bisa langsung loncat. Arsitek atau desain atau jurusan desain, kampus terbaik di Turki mana? Kalau untuk arsitek desain itu kan dia masuknya teknik ya. Ya kemungkinan besar yang bagus itu adalah kampus-kampus teknik di Turki gitu. Untuk kampus negerinya. Kalau untuk kampus swasta ya kembali lagi ke KOJ dan Bilken yang sekarang sedang menguasai Turki gitu ya, yang paling bagus grade-nya dari swasta. Tapi kalau dari negeri, mostly kampus-kampus yang base-nya itu di bidang teknik. Misalnya kayak teknik Istanbul atau teknik di kota-kota lain gitu, yang mereka basisnya teknik, atau misalnya Metu gitu ya, Middle East Technic University gitu ya, teknik Timur Tengah gitu. Itu ya pokoknya yang base-nya dia di teknik. Begitupun sama yang ngejawab pertanyaan nomor 2, jurusan komputer juga kan sebenarnya teknik ya, lebih bagusnya di kampus-kampus yang prefernya di bidang base-nya bidang teknik juga gitu. Jadi nanti pun kemungkinan besar akan keluar kampus-kampus teknik itu ketika kita mau milih jurusan gitu ya. Apalagi milih untuk S2 karena sudah terfilter sendiri gitu. Untuk biaya mandiri, kalau kemarin saya nanya di Med, jadi sejak tahun 2019 itu untuk mahasiswa internasional UKT-nya mahal, tapi kalau sebelum tahun 2019 itu UKT-nya masih murah. Teknik di Middle East Technic
UKT-nya masih murah. UKT S2 itu setengah dari UKT anak S1. Jadi kalau misalnya anak S1 itu UKT-nya taruhlah 3.000 misalnya 3.000 tele. Nah, S2 itu ya 1.500 atau 1.700 tele. Jadi lebih murah gitu. Lebih setengah dari S1 karena cuma 2 tahun, sementara S1 kan 4 tahun. Kayak gitu. Dan katanya sih yang masih murah di Metu itu untuk yang teknik, mereka sudah menaikkan UKT internal di misalnya di UGM atau di ITB atau di mana gitu di UI, ya maksudnya lebih mahal daripada orang lokal gitu, kayak gitu lagi gitu apa. Dan kelas bahasa Turki dengan bahasa Inggris itu lebih mahal kelas bahasa Inggris gitu. Jadi kelas bahasa Turki lebih murah. Kalau untuk Devi itu yang sekolah apa proyek Hafiz ya, kan dia prefernya di Imam Hatip sekolah Imam Hatip ya. Dan itu memang sekolah Imam Hatip itu kan ya salah satunya mencetak orang-orang yang hafiz juga gitu. Bahkan kalau misalnya punya sertifikat sudah hafiz berapa Quran ya bisa di-apply, tapi tidak menjadi syarat mutlak juga sih gitu. Kalaupun nggak punya ya nggak apa-apa. Cuman kalau punya ya masukin aja gitu, karena memang dia base-nya di keislaman ya, keagamaan. Karena memang TDV itu kan dari Kementerian Agama gitu. Dan TDV itu kan hanya untuk SMA dan S1 yang base-nya itu di keislaman atau keagamaan. Kayak misalnya jurusan mau ngambil jurusan tafsir atau jurusan keislaman gitu. Kayak gitu. Sejarah Islam misalnya gitu. Itu bisa di S1 TDV. Tapi kalau SMA-nya itu di Imam Hatip Internasional itu. Kayak gitu. Itu sih. Oke, makasih nih Mbak Desi udah mau menjawab lagi pertanyaan yang terakhir, karena waktu kita juga sudah terbatas, mungkin di Indonesia juga sudah malam sekali. Jadi mungkin dari Mbak Desi bisa memaparkan 3 pertanyaan penutup dari saya untuk menyimpulkan kembali dari hasil webinar kita hari ini. Yang pertama, boleh mungkin dari Mbak Desi men-sharekan Instagramnya, siapa tahu ada yang mau silaturahmi, mau bertanya-tanya juga langsung dengan Mbak Desi. Nah, yang kedua, terkait dengan pertanyaan apa sih yang ngena pada saat di interview yang itu paling diingat Mbak Desi pada saat interview online ya, kan interviewnya online. Terus yang ketiga, sudah ada gambaran belum dari YTB entah kapan nanti bakal berangkat dan sebagainya. Terus yang terakhir, motivasi penutup untuk seluruh peserta webinar kita pada hari ini. Silakan. Oke, dipersilakan kepada Mbak Desi untuk menjawab. Instagram udah di-share ya di chat @ds Nurjana. Kalau untuk pertanyaan yang paling ngena masih ingat itu pertanyaan tentang di bidang kita gitu, di bidang jurusan kita gitu. Kayak misalnya kita konsennya di apa, itu nanti akan ditanyakan gitu. Kalau kemarin saya ditanya pertanyaan yang mungkin menurut saya unik ya, karena penelitian saya kan di bidang halal identifikasi makanan itu dia halal atau enggak gitu, baik enggak kayak PCR dan dicek juga mikroorganismenya gitu. Nah jadi kemarin dapat pertanyaan gimana cara kita di orang Indonesia itu tahu kalau makanan itu dia halal atau tidak gitu. Ya disampaikan ada logo halalnya gitu. Jadi kalau menurut saya itu pertanyaan yang unik gitu.
pertanyaan yang unik dari pihak YTB, dan itu memang pertanyaan yang tidak terprediksi, tapi ya kita disiapkan aja gitu. Kalau pertanyaan selain itu mostly dari summary, jadi alhamdulillahnya udah belajar gitu. Cuman pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar ekspektasi kita, cuman dipersiapkan saja gitu. Terus keberangkatannya tadi udah di-share ya di PPT. Itu dapat kabar kemarin dari alumni YTB yang mereka rapat dengan pihak YTB-nya tentang beasiswa di tahun 2021 ini akan gimana. Kemudian sekalian kemarin nanya juga untuk yang 2020 apakah ada info keberangkatan atau tidak. Dan mereka bilang dari alumni itu setelah rapat dengan YTB, insya Allah di bulan Juni 2021. Jadi kita full tomernya itu di negara masing-masing. Kayak gitu. Ya doakan saja. Mohon doanya semoga Allah pahamkan. Ya karena memang harusnya normalnya langsung di Turki, tapi karena memang ada banyak hal yang di luar ekspektasi kita, yang misalnya yang harusnya seleksi berkas itu hanya beberapa bulan, kemudian langsung setengah tahun gitu ya, panjang gitu. Setelah diumumkan lolos seleksi berkas, untuk masuk ke wawancara itu ternyata ada seleksi lagi. Kalau biasanya kan ketika diumumkan seleksi berkas, otomatis langsung masuk ke wawancara, tapi ternyata yang lolos seleksi berkas itu tidak semuanya masuk ke seleksi wawancara. Jadi hanya ya beberapa puluh orang mungkin yang bisa sebagian besarnya memang lolos gitu, yang rasanya kayak ngambang gitu ya. Jadi dari berkas itu banyak yang lolos, ternyata nggak semuanya masuk ke wawancara gitu. Dan mereka nggak dikasih tahu apakah mereka masuk wawancara atau enggak. Jadi dikasih tahunya setelah ada pengumuman YTB. Begitu pengumuman YTB sudah keluar, saya dari lolos berkas digantung gitu, nggak ada pengumuman apakah masuk wawancara atau enggak gitu. Terus tiba-tiba yang lolos YTB diumumkan, yang tidak lolos wawancara baru diumumkan gitu. Jadi memang lumayan, kemarin mungkin hampir 1 tahun kita nunggu dari Januari sampai akhir September. Berapa? 9 bulan ya? 9 bulan ya? Kayak gitu. Sampai mau pembukaan lagi sekarang di Januari. Kayak gitu. Tuh ya, ada banyak hal yang kita nggak bisa prediksi. Dan ya itu, kalau sudah berikhtiar ya tinggal doa dan tawakal ya, minta yang terbaiknya di mana. Karena terbaik itu kan ketika kita sudah memilih, kemudian ya maksudnya gini, ketika kita sudah berikhtiar banyak, kemudian Allah pilihkan satu, ya berarti itu yang terbaik. Gitu. Misalnya kita udah coba nih beasiswa mana-mana, kemudian Allah pilihin satu, ya berarti itu yang terbaik. Gitu. Walaupun prosesnya lama. Semangat. Motivasi buat yang lain untuk tahun ini yang mau mendaftar? Motivasinya lakukan prosesnya dengan maksimal, baik itu di berkas dan di wawancara. Kemudian persiapkan sesuatu yang tidak terprediksi, dan kita nggak tahu juga kalau yang nanti lulus itu untuk di 2021 akan diberangkatkan di tahun ini ataukah di tahun depan. Jadi motivasinya adalah ridho dengan ketetapan Allah gitu. Gitu. Jadi kalau udah ikhtiar ya ridho gitu, ridho dengan ketetapan Allah. Gitu. Karena dan motivasinya gini, kalau yang menjadi tujuan kita itu adalah hasil, misalnya gini ya, sekarang lagi winter, ketinggalan waktu winter nih, gitu ya, yang mungkin normally kita bisa merasakan winter di Turki gitu, tapi ternyata kita nggak bisa, kita winternya di rumah dengan laptop dan HP gitu ya.
Tapi jadi gini, kalau tujuannya itu adalah hasil, kalau yang dinikmati itu adalah hasil, kan kayak misalnya di Turki bisa merasakan A, B, C, D, E, F gitu. Berarti itu kan hasil ya. Kalau yang kita nikmati itu adalah hasil, maka kita akan kecewa sebelum memulai gitu. Kayak misalnya, nggak usah daftar YTB, kayaknya 2021 depending juga deh berangkatnya, misalnya kayak dari misalnya kan kita nggak tahu. Jadi kalau nikmati itu adalah hasilnya, berarti kita itu akan kecewa di awal gitu, kecewa sebelum memulai. Tapi ketika yang dinikmati itu adalah apa ya, itu kebagian bagi kita. Jadi menjadilah orang yang menikmati proses bukan hasil. Jadi hasil itu adalah bonus gitu. Oke, terima kasih kepada Mbak Desi atas kesempatannya hari ini untuk berbagi. Buat yang bertanya di chat juga sudah dimaksimalkan untuk dijawab juga. Semoga tidak mengecewakan. Dan terima kasih buat teman-teman yang hari ini udah hadir, dan semangat untuk yang mendaftar tahun ini, jangan putus asa, tetap semangat, jangan merasa terPHP-kan, karena biasa YTB ini beasiswanya agak menggantung ya, jadi harap bersabar. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul yang sangat malam untuk di wilayah Indonesia, tapi sore untuk wilayah Turki, jadi kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Panitia Anadolu apabila ada salah kata. Terima kasih banyak sekali dari kami untuk Mbak Desi sudah mengisi hari ini. Untuk absensi akan diinformasikan melalui grupnya masing-masing. Dan juga untuk yang mahasiswa bimbingan Anadolu Academy juga bakal diberikan informasi melalui grupnya. Salam buat keluarga, semoga para peserta yang ada di sini sehat selalu. Kami dari panitia mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, guru-guru semuanya. Kasih guru dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap, Mbak. Mantap. Thank you. Terima kasih Kak Desi. Arigato gozaimasu. Boleh.